Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan masih dengan program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Dan tentunya masih dalam naungan yang sama, TV yang sama, DNA TV. Kita sudah kedatangan bintang tamu hari ini. Spesial sekali, tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu video berikut ini. Dua destinasi Kota Payakumbuh yakni Kampung Rendang dan Kampung Adat Balai Kaliki masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021. Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunas di Payakumbuh mengatakan, Kampung Rendang masuk dalam nominasi di kategori destinasi belanja dan Kampung Adat Balai Kaliki masuk dalam kategori Kampung Adat. Ia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan semua pihak atas capaian ini. Perjuangan untuk menjadikan Payakumbuh sebagai destinasi wisata kota kuliner dengan dukungan adat budaya akan melalui prosesnya. Ia juga berharap dua destinasi kota Payakumbuh yang mengikuti dua kategori tersebut juga bisa terus menjadi yang terbaik. Oke, pemirsa Otaki, barusan sudah kita lihat video. Sebelum kita bahas tentang video itu, kita kenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini. Bapak Erwin Yunas, Wakil Wali Kota Payakumbuh. Oke, ini saya panggil apa ini? Bapak, abang atau gimana ini? Abang aja, abang aja. Abang aja ya? Bang Erwin aja. Bang Erwin ya? Siap. Selamat datang Bang Erwin. Ya, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di sini Bang, berkesempatan hadir ya. Sudah lama sekali kita nanti-nanti ya. Karena kesibukannya, karena padatnya ada jadwal, baru hari ini berkesempatan Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bang, dari video barusan sudah kita lihat, ternyata di Payakumbuh ada masuk nominasi API Award 2021 ya, Kampung Adat dan Destinasi Belanja ya. Tempat belanja Kampung Rendang ya. Kampung Rendang. Nah, rendang ini kan identik sekarang di Payakumbuh. Ingat Payakumbuh, ingat rendang ya. Oke Bang, selama 4 tahun ini apa ini yang sudah Abang lakukan? Apakah rendang ini termasuk yang diutamakan atau ada yang lainnya Bang? Jadi kita melihat bagaimana sebuah kota itu harus memiliki identitas. Jadi identitas ya. Identitas itu sangat penting untuk sebuah produk supaya gampang dikenal dan melekat pada masyarakat. Dan itu yang kita lakukan. Walaupun Payakumbuh itu sebuah kota, bukan tidak mungkin kita memberikan identitas. Nah, kenapa sebelumnya identitasnya sudah ada, tetapi sudah mulai pudar. Nah, kemudian ya saya sebagai orang yang dengan background profesional, kita melihat bagaimana keberadaan kita di kampung halaman itu harus memberikan arti. Memberikan arti. Keberadaan kita itu sudah harus bisa memberikan goresan indah. Nah, karena saya berpikir walaupun hanya jadi wakil, tidak ada peluang buat kita untuk bisa berkarya. Nah, inilah kesempatan kita menggunakan ilmunya, basicnya di marketing dan industri. Nah, kita lihat ya kenapa tidak kita lakukan untuk Kota Payakumbuh. Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak masyarakat, kenapa harus rendang Bang? Kenapa nggak kelapa misalnya? Kenapa nggak jambu misalnya? Ini kenapa harus rendang Bang? Kita harus belajar. Kebetulan saya di branding ini cukup lama. Tentu kita harus mencari melakukan identifikasi penamaan yang baik untuk kota yang kita cintai. Ya, kita Payakumbuh sudah tersohor namanya antara Sumbar dan Riau itu adalah kota kuliner. Tapi kita punya branding waktu itu lebih tersohor sebagai kota Gelamai, kota Batia. Karena
Nah, bukan berarti itu tidak baik, itu baik. Nah, ya, hanya saja kita harus mampu memberikan sebuah harapan yang lebih baik, di mana dengan penamaan itu harus memberikan nilai ungkit terhadap perekonomian masyarakat. Oke, perekonomian Bang ya. Perekonomian masyarakat. Dan terus dia memberikan nilai ungkit terhadap popularitas kota itu sendiri. Nah, sementara masa itu akan berubah terus, pasar itu akan demand-nya akan tinggi terus. Yep. Ya, jadi kalau seandainya kita tidak melakukan inovasi, ya boleh dibilang kekinian, maka kita akan berjalan seperti biasa, seperti tempat dulunya. Berjalan di tempat atau malah mungkin mundur. Mungkin ini ya. Periode ini sekarang sudah menuntut orang-orang untuk menjadi orang-orang kreatif. Jadi bukan tidak mungkin kepala daerah pun harus tuntut orang yang punya visi atau visioner, yang punya pemikiran entrepreneur yang tinggi, karena di sini kreativitas yang dituntut. Nah, di sinilah kita lihat kalau Batiah kan sudah industrinya sendiri sudah hampir habis. Ya, tidak terdengar lagi. Tidak boleh bilang tidak terdengar. Kemudian Batiah ini sendiri tidak memberikan daya ungkit besar terhadap perekonomian. Daya ungkit ya. Nah, ini nilai jualnya boleh dibilang kan kecil. Nilai jual ya. Nilai jual. Ini menyangkut perekonomian ya. Iya, ini yang kita. Nah, terus kita lihat rendang waktu itu sedang viral. Rendang itu diaku oleh negeri tetangga, itu pemilik mereka. Terus mereka melaksanakan semua prosesnya, sementara kita hanya teriak-teriak. Nah, jadi orang awak itu lebih banyak melakukan perlawanan melalui media sosial. Itu. Nah, di situ wah ini nggak cocok. Kita harus membuat sesuatu sesuai dengan kadarnya. Harus ada prosesnya ya. Ada proses. Nah, di sini karena sedang viral, sementara daerah lain memang rendang ini kepemilikannya adalah orang awak, orang Minang, tetapi kan tidak ada daerah yang mengaku. Benar. Tidak ada daerah yang melakukan literasi. Tidak ada daerah yang membuatkan regulasi yang menyatakan bahwa rendang ini adalah milik kita. Nah, di sini kita lihat inilah chance-nya, kesempatannya untuk kita ngambil posisi. Ya sudah, kita harus menjadi orang yang bisa mewakili ranah Minang, mewakili Sumatera Barat, bahkan untuk mewakili Indonesia untuk mengambil kembali kearifan lokal yang diklaim oleh daerah lain, negara lain. Itu dia ya. Saya tertarik dengan inovasi tadi ya tentang rendang. Nah, ini Abang sebagai wakil wali kota dan masyarakat tahu Abang brandnya rendang di Kota Payakumbuh ini ya. Dan kita berbicara tentang inovasi. Inovasi apa yang sudah Abang berikan untuk rendang ini sehingga rendang ini mendunia? Tentunya ini pemikiran kita bersama di pemerintahan, baik di kota, di provinsi maupun di kementerian. Kita sharing untuk memberikan sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik untuk negeri. Karena di penganggaran, di APBD kita sudah membuatkan anggaran untuk itu. Kemudian dari dana DAK juga, dari Kementerian Perindustrian juga melakukan. Jadi kegiatan-kegiatan banyak. Terobosan yang kita lakukan, yang paling utama adalah selama ini pemerintah melalui kegiatan-kegiatannya itu membantu UMKM itu hanya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya? Sedikit-sedikit. Jadi kalau boleh dibilang, kalau dulu itu yang dibantu seperti buat dapurnya, beli kompornya, kemudian beli kualinya, membantu kemasannya, membantu pembukuannya, membantu perpajakannya, membantu ekspornya. Dan itu hanya
berdampak kecil terhadap industri itu sendiri. Karena mereka terlalu manja mungkin ya jadinya ya? Tidak, karena ini belum ada terobosan aja. Oke. Nah, ini kan yang ditanya tadi, terobosan apa yang sudah kita lakukan. Oke, siap. Jadi Payakumbuh kita melihat sudah saatnya UKM naik kelas. Siap. Sudah saatnya UKM ini maju. Sudah saatnya koperasi itu kita bangun dengan sistem yang modern. Nah, jadi kita tidak bantu lagi sedikit-sedikit, tapi kita bantu UKM itu majunya adalah semaju industri besar. Semaju industri besar. Oke. Nah, semaju industri besar. Artinya persyaratan-persyaratan industri besar itu ya yang pertama dia punya teknologi digunakan. Kemudian dia punya sarana prasarana yang memadai. Kemudian mereka punya perizinan, sertifikasi yang diaku baik di pasar lokal maupun internasional. Nah, kemudian mereka memiliki sistem. Nah, ini semua tidak mungkin kita lakukan terhadap UKM yang ada, karena itu akan menjadi besar. Ya. Nah, disinilah peran plat merah, artinya pemerintah dalam memfasilitasi UMKM, khususnya UMKM rendang, ya industri masak rendang itu. Nah, kita siapin pemerintah menyiapkan sebuah sentra industri. Nah, sentra industri ini dikelola oleh UPTD, ya, diperuntukkan untuk UMKM yang ada. Pertama itu di Kota Payakumbuh. Kemudian nanti bergabunglah semua industri rendang yang ada di Sumatera Barat. Oke. Nah, jadi anggota-anggotanya itu cukup UPTD, UKM tadi cukup bergabung dengan koperasi. Koperasi ya. Oke, Bang, ini ada pertanyaan lagi ya. Kalau kita ingat rendang, ingat Payakumbuh, dan ingat seorang Erwin Yunas ya, baik seorang menjadi wali kota, wakil wali kota, ataupun menjadi tokoh lainnya. Nah, kenapa abang lagi ini yang tersohor dengan rendang? Ini nggak ada lagi ya pejabat lain. Atau mungkin ada yang berniat, cuman mereka tidak mau terlalu ke depan, akhirnya bantu doa saja ya. Amin, 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 seperti cari aman ya. Oke, gimana ini ceritanya, Bang? Ya, kita melihat bagaimana sebuah proses membangun identitas itu tidak seperti kita jual beli. Ya. Jual beli barang. Dan kasih ambil ya, enggak seperti ini itu ya. Perlu proses yang panjang dan berkelanjutan. Nah, jadi kalau dalam identitas ini ya sama seperti saya menahkodai kapal, atau mungkin jadi drivernya bus. Walaupun anggotanya banyak, tapi yang driver itu tetap satu. Setirnya cuma satu ya? Cuma satu. Kalau dua ke kiri ke kanan jadinya ya? Nah, itu dia. Jadi kalau di pemerintahan itu kita bebankan, ini kan branding ini di pemerintahan ini kan hal baru. Tidak banyak kota kabupaten yang melakukan rebranding city itu. Dan tahun 2018 itu hanya Kota Payakumbuh. Dan kita melihat rebranding itu proses yang butuh berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, kalau seandainya ini dibebankan kepada pemerintah, artinya kepala dinas misalnya. Nah, sementara turnovernya di pemerintahan Kota Payakumbuh itu cukup tinggi. Nah, selama 4 tahun saya berdinas ini sudah 4 kali kadisnya diganti. Oh iya ya. Nah, artinya pasti kalau seandainya drivernya berganti, tentu bagaimana proses yang sudah berjalan bisa dijelaskan oleh orang baru. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin segamblang itu. Nah, ini yang kenapa saya harus melakukan itu ya, karena kita harus bisa mendedikasikan diri untuk membangun sebuah identitas dan totalitas kita di situ. Ini menarik sekali. Nah, Bang, saya tertarik ini ketika Abang berbicara tentang negara luar yang pernah mengklaim rendang ya. Kita keluar-keluar di media sosial teriak-teriak. Nah, setelah itu ada misalnya Abang yang bukan membranding ya, ingin mengatakan bahwa rendang ini bukan punya luar,
abang sudah tampil di depan, kemudian ada nggak bang setelah itu ketika abang sudah mengambil posisi itu, ternyata ada yang rese ini. Kenapa dia ya? Kok nggak ada yang lain ya? Padahal ketika teriak-teriak mereka nggak tampil, ada nggak bang? Tapi jangan dijawab dulu ya bang ya. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki, Dun Sanak Minang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan program yang sama, Otaki. Dan alhamdulillah, narasumber kita, bintang tamu kita masih bersedia duduk di samping saya. Abang saya ini. Akrab sekali saya sama abang. Kalau pejabat yang dekat sama saya, akrab saya. Kecuali yang belum ya. Oke, abang, ini pertanyaan di segmen pertama tadi belum sempat dijawab ya. Ketika kita sudah menonjolkan diri, kita maju ke depan, tiba-tiba ada yang rese. Ini saya sering pengalaman bang. Ketika saya melangkah susah sekali. Ketika sudah lancar ada yang bonceng, ada yang naik. Pas naik malah bikin ribut lagi. Naik di jalan nih bang, nggak sama-sama naik di terminal. Ini ada nggak bang dalam abang di posisi seperti itu? Ya itu tentu ada. Ada ya, tentu ya. Ada. Merasa orang yang merasa punya kemampuan sama, mungkin merasa lebih baik dari apa yang kita lakukan. Atau mungkin mereka sudah memulai sesuatu yang saya tidak tahu. Nah, tanggapan abang gimana? Nah, itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Hal yang wajar. Tapi kan bagaimanapun juga kita ini kan berbuat untuk kampung halaman. Saya bekerja untuk ranah Minang, khususnya Kota Payakumbuh. Dan saya bukan bekerja untuk pribadi. Walaupun orang kalau udah bicara rendang ingat Payakumbuh, dan ingat Payakumbuh ingat Erwin Yunas. Nah itu sesuatu yang memang terbangun dengan sendirinya. Terbangun dengan sendirinya. Nah kalau kita melakukan itu, ketulusan kita untuk bangun itu adalah sebuah dedikasi kepada negeri. Itu dedikasi kepada dedikasi negeri. Ya. Saya pegang itu kata dedikasi. Nah ini bang, kata abang tadi pasti ada ya. Mungkin mereka menganggap mampu juga ya. Cuman dengan cara yang berbeda ya. Kalau abang mampunya di sini ya, ada juga orang yang mampu di warung-warung ya berbicaranya ya. Ada juga orang yang mampunya di media sosial ya. Ya kan beda-beda cara bang ya, begitu ya. Nah ini menarik bang ya. Ada lagi ini pertanyaan, kenapa abang terlalu di sana ya? Pekerjaan wakil wali kota yang saya tahu nggak semudah itu bang ya. Banyak sekali ya. Ditambah lagi abang di rendang ini. Ini pasti memusingkan. Sementara saya tahu kalau untuk abang di brand rendang, abang mempromosikan rendang, abang kan nggak digaji setiap bulan khusus untuk rendang. Abang digaji untuk wakil wali kota, untuk berbakti kepada masyarakat, bukan untuk rendang. Kenapa bang? Ini menjadi pertanyaan di benak saya loh bang. Ini capek loh sebenarnya. Jadi rebranding ini kan ilmunya tidak ada dalam job desk-nya pemerintah. Ini adalah kerjaan tambahan kita. Sebagai kepala daerah kita wajib melayani. Kepala daerah itu bagi saya itu tugasnya yang pertama mendengarkan. Ya, kita itu mendengarkan ke lapangan, kita mendengarkan keluhan masyarakat. Kita mendengarkan bagaimana cerita-ceritanya masyarakat. Nah, kemudian di situ pemimpin itu wajib memberikan solusi. Nah, wajib memberikan solusi. Nah, masyarakat kita apalagi dalam pandemi ini, kita mendengar cerita sedihnya, kita mendengar cerita bahagianya. Ya, tapi ya tetap kita harus dengarkan. Tetap harus kita dengarkan dengan baik. 24 jam ya. Kita harus dengarkan dengan baik. Kemudian dengan solusi sesuai dengan porsi kita sebagai wakil. Nah, ya apa yang bisa kita berikan langsung, kita berikan langsung. Kalau tidak, ya tentu kita harus mencari proses. Dan yang ketiga itu yang paling penting. Untuk pemimpin itu bisa menghibur masyarakat. Bisa menghibur ya? Nah ini bagian dari saya menghibur masyarakat dengan
di bidang saya itu di bidang ekonomi. Oke. Nah, dengan kita rebranding ini ada solusi baru yang kita dapat di Payakumbuh. Bagaimana dengan branding baru ini orang jadi banyak melirik Payakumbuh sekarang. Oke. Orang banyak melirik Payakumbuh, rendang Payakumbuh. Bahkan sekarang udah banyak di Jakarta itu kalau ditanya rendang Payakumbuh atau bukan. Oke, menarik ini ya. Itu sering ditanya. Sehingga terpatri, terdoktrin di otak-otak orang ya, rendang Payakumbuh ya. Ya, bahkan Pak Menteri itu juga udah tanya, Pak Teten, Pak Sandiaga Uno itu sudah ya? melekat di ini mindset beliau itu bahwa rendang itu rendang Payakumbuh. Nah, kalau cita rendang itu ada kepala daerahnya itu Pak Erwin. Nah, beliau sangat getol. Nah, karena ini komunikasi yang kita bangun secara terus-menerus sehingga ya branding itu melekat secara tidak langsung kepada pribadi. Tapi tugas utamanya tetaplah sebagai wakil wali kota ya. Wali kota. Oke, ini menarik sekali ya. Orang di luar itu rendang Payakumbuh ya. Ya. Rendang Payakumbuh gimana? Kalau ini asli rendang Payakumbuh, orang langsung percaya, ini langsung mengalir saja seperti itu, Bang ya. Seperti membrand tadi ya, mengalir saja, kita tidak menciptakan secara cepat, secara ini. By proses. Ada proses yang harus dilewati ya. Ada proses yang harus dilewati. Oke, Bang. Saya juga mendengar kemarin-kemarin ada memasak rendang sedunia. Ini gimana ceritanya, Bang? Konsepnya gimana itu? Sedunia maksudnya ini gimana, Bang? Oke. Konsep ini sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu kita. 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi ini berarti ya? Ya, ini kita sudah cetuskan bagaimana menduniakan rendang, kan? Ya, kita sudah melakukan deal besar dengan jemaah haji. Jemaah haji ya? Ya, kemudian kita juga sudah mendaftarkannya kepada untuk UNESCO. UNESCO, oke. Menjadikan rendang warisan budaya non benda, the World Intangible Heritage-nya. Oke. Jadi warisan budaya non benda dunia rendang yang insya Allah dibahas di UNESCO pada tahun 2023. 2023 di sidang UNESCO menjadi warisan ya, warisan budaya. Jadi kita sudah punya gagasan lama, tapi yang utama bagi kita bukan siapa yang melakukan, bukan harus Payakumbuh yang harus melakukan, tapi dalam konsep kita rendang sudah kita kembalikan ke Sumatera Barat. Ke Sumatera Barat dulu ya? Ya. Oke, ke kita Sumatera sudah Barat dulu. Kembalikan. Jadi kita identitasnya sudah kita jadikan firmkan di Payakumbuh. Nah, sudah di-firmkan di Payakumbuh, dilegalkan di Payakumbuh. Nah, kemudian kemarin alhamdulillah Pak Gubernur dengan Dekranasdanya juga sudah melakukan kegiatan masak rendang sedunia yang alhamdulillah juga dihadiri oleh Ibu Negara. Nah, bahkan seluruh KBRI ikut masak. Nah, ini memasak rendang secara virtual itu dilakukan. Ini kita ya cukup bangga karena apa? Ide kita itu sudah berjalan. Nah, abangnya juga ikut memasak. Kebetulan kita hanya diwakili oleh dinas UPTD kita. Di UPTD kita. Masak di sentra industri. Masak di sentra industri rendang dan ini. Di situ kita melihatkan teknologi yang kita gunakan. Jadi kita masak rendang tidak tradisional, tapi kita punya teknologi yang kita sajikan di sana yang dilihat oleh ribuan orang. Nah, itu akan menjadi sejarah. Tercatat dalam tinta sejarah. Nah, inilah sebuah pemikiran yang berdampak luas sehingga apa kebanggaan kita. Ranah Minang itu sudah merasa menjadi pemilik rendang itu. Kembali lagi ya. Kembali lagi dan alhamdulillah yang penting kan ingat rendang, ingat Payakumbuhnya. Ini kembali dalam arti yang benar-benar kembali ya. Kembali. Ya, tidak sekedar teriak-teriak rendang itu Minang. Inilah sebuah proses yang kita lakukan dengan cermat. Jadi kalau hak intelektual kita diambil, ya kita lalui prosesnya. Bagaimana pembuktian, bagaimana Payakumbuh kok bisa-bisa. Nah, itu yang kita lakukan. Silakan lihat jejak digital, benar nggak Payakumbuh bercerita tentang rendang mendunia. Silakan cek di media itu. Ya, cerita rendang itu paling banyak Payakumbuh. Ya. Proses memasukkan rendang sebagai warisan budaya dunia itu Payakumbuh. Ya, betul sekali Bang. Saya kalau udah searching rendang di internet, di Google itu ya
pasti rendang, payakumbuh, rendang, balik-balik ke sana saja ya. Alhamdulillah Bang ya. Oke, Bang, sampai sejauh ini Abang sangat getol mempromosikan rendang ya. Lalu timbul pertanyaan dari masyarakat nih, ada yang bertanya. Pertanyaan konyol ini sepertinya kalau menurut saya ya. Sudah berapa sih Pak Erwin itu menjual rendang setiap bulannya, setiap tahunnya? Ada nggak Bang pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan bisa Abang menjawabnya ya Bang sebagai brand ini? Oke Bang. Ini sebetulnya pertanyaan yang harus dibolak-balik. Dibolak-balik ya? Dibolak-balik. Kita seorang brand ambassador kah atau sebagai kreator kah untuk sebuah branding, untuk sebuah identitas, ya tentunya dalam posisi saya sebagai aparatur, sebagai kepala daerah, tentu tidak dalam posisi kita menjawab. Tidak menjawab? Tidak posisi kita menjawab. Okay. Karena apa? Yang kita lakukan adalah untuk masyarakat secara luas. Oke. Ya, ini proses apakah seandainya fasilitas yang kita buat itu ya apakah saya punya industri pribadi yang saya masukkan ke situ, kan tidak. Itu yang kita ajak di sana itu adalah seluruh UMKM yang ada di Payakumbuh yang masak rendang, gabunglah ke situ, manfaatkan fasilitas itu. Nah, ini Bang, bentar Bang. Tidak ada pribadi yang di sana. Ini seandainya kalau Abang memanfaatkan itu bisa saja. Kenapa nggak Abang manfaatkan Bang? Ya, ini tentu nanti kita takutkan adalah kita berperang dengan masyarakat. Berperang dengan masyarakat ya. Itu tidak boleh. Apa yang kita berikan, kita sudah dedikasikan untuk kampung halaman, kemudian kita ambil bagian di situ, rasanya itu kita tidak ikhlas. Nah, ini menarik ya. Ini harus kita bayangkan bagaimana sebuah karya betul-betul murni, ini adalah sebuah dedikasi yang kita persembahkan untuk negeri, untuk Ranah Minang, untuk UMKM di Indonesia. Ini sudah jadi contoh. Oke. Pengelolaan sentra industri rendang kita itu sudah menjadi contoh nasional. Oke. Nah, jadi kalau ditanya saya menjual, itu saya sangat mungkin untuk menjual. Oke. Ya, terbukti waktu kita jualan rendang untuk jemaah haji Indonesia. Nah, itu kita lakukan itu ratusan ton. Jemaah haji Indonesia berapa Bang? 480 ton. Kenapa enggak terlalu ini ya? Tidak banyak media yang meliput ini. Kenapa Abang enggak terlalu dikoar-koarkan? Tidak apa-apa, karena itu proses. Oke. Itu proses. Dan jadi kalau seandainya saya disuruh menjual rendang, posisi saya itu sangat mungkin. Tapi jangan Bang, ini maaf saya potong ya. Misalnya saya jual rendang. 1 kilo saya jual 150. Lalu Abang juga jual rendang 1 kilo 200. Pasti laku yang di Abang. Saya menderita. Karena brand ambasadornya yang mahal. Iya, ambasadornya yang jual. Jangan Bang, jangan. Tapi nggak hanya binasakan itu. Saya. Tapi tidak hanya itu. Oke. Jadi pemerintah itu tidak boleh menjadi. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dana TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama, Bang Erwin Yunas, yang masih menurut saya gantengan saya daripada beliau ya. Sedikit banyak dari beliau untuk saya. Oke, kita bicara lagi tentang pertanyaan yang belum sempat dijawab di segmen 2 tadi Bang ya. Kenapa ini kalau memang Payakumbuh City of Rendang, kota rendang, sudah mendunia segala macam ya istilahnya, sudah di brand, kenapa tidak dibikin restoran spesifik rendang atau kerjasama dengan rumah makan dibikin stand banner di sini rendang dengan segala macam bentuk, harga dan lain-lainnya. Ini kenapa Bang? Hampir sama, kita melihat beberapa keunikan. Oke. Keunikan terjadi kalau di Jakarta atau di luar Sumatera Barat, orang mengenal sate Padang. Sate Padang. Orang mengenal rumah makan Padang. Benar. Ternyata saya suruh cari sama kawan, kamu cari ada nggak sate Padang di Sumatera Barat? Atau rumah makan Padang ya? Rumah makan Padang? Nanti ada yang bertemu. Nggak ada.
Ada nggak tempat sate Padang di Sumatera Barat? Nggak ada bang. Yang tulisannya Rumah makan Padang Padang? nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau di Bandung ada. Nah, Jakarta ada. Saya lama di Bandung ada. Ya, artinya ini sesuatu yang perlu disikapi dengan baik. Ya, kalau rendang ini adalah milik kota, kita ranah Minang, kita ini kan. Nah, inilah peluang usahawan daerah untuk membangun rumah makan spesifik rendang. Kita serahkan kembali. Kembalikan kepada masyarakat. Kalau pemerintah lagi yang membangun, terus bagaimana masyarakat? Ya. Bagaimana swasta bisa bergerak? Tentu nanti swasta. Nah, kita pesan pada masyarakat kita yang punya kemampuan dan punya kreativitas, silakan. Pasar semakin terbuka. Silakan buat restoran yang identitas dengan rendang. Oke, itu nah, benar-benar diserahkan secara bulat-bulat ini ya, nggak setengah-setengah ya. Dan tugas abang mempromosikan lagi ya. Kita promosikan, kita cukup ambasadornya saja. Ya. Jangan suruh saya makan ini. Sama lagi nanti makan tebu sama beratnya. Iya ya. Nanti tidak boleh. Untung saya nggak di posisi abang. Kalau saya di posisi abang udah nih. Sudah dimakan. Semuanya. Eksekusi semua. Eksekusi soalnya semuanya. Ada oknum tertentu ini yang nggak mau dikasih tahu. Ya kayak gitulah bang ya, akhirnya kita juga yang beraksi ya. Jadi itu wajar. Wajar ya. Itu wajar di masyarakat yang selama ini disajikan. Sementara zaman sudah berubah, sudah menuntut kreativitas. Payakumbuh sudah jadi kota rujukan investasi. Ya, nah kalau seandainya kita tidak siap, maka orang lain akan mempersiapkan diri buat mereka. Oke, ini menarik ya, seperti membuka pintu. Ini sudah dibukain pintu, silahkan mau duduk di sana, di sini, mau tidur, mau push up segala macam ya, diserahkan ya. Silakan. Ya, kalau saya yang punya pintu yang membukakan, saya masuk bang, orang-orang suruh keluar. Makanya saya nggak pernah jadi pejabat sampai sekarang. Itu ya kendala. Oke, nih bang, kita sudah banyak sekali bicara tentang rendang ini segala macam ya. Selama 4 tahun ini abang menjadi wakil wali kota, masih ada nggak bang PR baik di luar rendang maupun di dalam rendang yang belum mungkin tercapai bang? Ya sebagai anak negeri yang sudah kita coba mendedikasikan diri untuk tanah air, untuk tanah Minang, saya melihat masih banyak yang bisa kita kerjakan. Masih banyak ya? Masih banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi bagaimana city branding ini tidak selesai di situ. Tidak selesai di situ. Tidak selesai di sini saja. Itu harus ada proses keberlanjutan. Bagaimana membangun kota itu dengan konsep yang jelas. Karena ke depan itu ya bahkan kepala negara sudah menuntut untuk kepala daerah itu harus orang-orang yang kreatif. Ya. Ini saya kalau ingat abang ini ingat wali kota saya waktu di Bandung dulu. Nah, jadi kreatif itu harus melekat. Ya. Bagaimana dia membangun sebuah kota yang banyak yang kusamnya, banyak mularatnya ya di tempat-tempat tertentu ya. Akhirnya membangun taman-taman sehingga sedikit menghilangkan ini, bukan sedikit, banyak menghilangkan tingkat anarkisme karena nyaman. Ya. Oke, lanjut bang. Nah, jadi di situ yang kita harus bangun ke depan, bagaimana Payakumbuh ini harus dikelola secara kreatif dan kita harus banyak dreamnya, kita harus banyak mimpi-mimpinya untuk membangun daerah ini. Harus ya. Dan ya inilah PR ke depan yang masih, kalau seandainya Allah masih berikan kita kesempatan untuk itu, kita akan banyak lakukan banyak hal lagi. Oke, nah ini bang, seandainya ini mungkin 6 tahun, 7 tahun lagi ini, seandainya abang tidak lagi di posisi seperti ini, mungkin abang kembali ke rakyat biasa, mungkin saja jadi petani ya, mungkin ini kan kita tidak Semua tahu mungkin ya. terjadi. Ya mungkin jadi pedagang, petani, apakah mungkin, bukan apakah mungkin ya, apakah abang mau lagi ini untuk tetap mempromosikan rendang, mempromosikan Payakumbuh dan rendangnya di dunia, seandainya abang tidak lagi di posisi yang seperti ini, mungkin 5 tahun lagi lah, 7 tahun lah. Setiap periode itu pasti ada drivernya. Ya. Jadi yang paling penting bagi kita ada
literasi yang kita tinggalkan. Ada ya, literasi Ya, dan jadi regenerasi ya. sebuah legacy yang kita tinggalkan dalam bentuk literasi. Dan ini adalah bentuk peninggalan orang berilmu. Peninggalan orang berilmu. Orang berilmu pasti dia akan meninggalkan literasi. Oke. Dan ini yang kita lakukan. Kenapa? Kalau kita hanya meninggalkan cerita, berarti cerita ini akan selesai kepada orang yang mampu menceritakan kembali. Iya, betul ya. Ya. Tapi kalau dalam bentuk literasi, dan itu sekarang apalagi digitalisasi, Iya. nah itu akan, insya Allah itu akan long last. Iya, kalau Jadi mampu itu akan berkelanjutan terus sehingga generasi berikutnya kalau tidak ada awareness ya insya Allah orang bisa berpedoman pada literasi yang sudah kita buat. Oke. Nah, ini yang utama. Literasi ya. Literasi. Iya, kalau hanya mampu bercerita semua orang mampu ya. Tapi belum tentu bisa menduplikasi dengan baik. Oke. Karena pasti ada titik koma yang tertinggal. Ya, Bahkan pasti. ada paragraf yang tertinggal. Nah, kalau seandainya paragraf itu adalah cerita utama, maka orang hanya bercerita tentang kulit-kulitnya saja. Kulit ya, belum sampai ke isi. Ya misalnya ini abang bercerita ke saya. Nanti saya cerita juga ke Bang In atau ke abang itu ya. Pasti udah beda-beda penyampaian ya. Betul. Ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi ya, tergantung situasi dan kondisi saat itu ya. Ya. Nah ini pentingnya literasi bang ya. Ya Ya. saya gimana saya juga penulis bang ya. Saya juga punya buku ini. Ya. Ah, Jadi saya apa yang saya tulis saya ingat. Ya. Tapi apa yang saya pernah janjikan, apa yang pernah saya ceritakan, saya sering lupa bang. Nah, memang seperti itu. Memang seperti itu, manusiawi Itu ya. sudah manusiawi, sudah qadarullah, di mana kita punya kemampuan sangat terbatas. Oke. Ya, kenapa? Kata per kata yang kita ucapkan itu tidak bisa kita hitung. Tetapi kata per kata yang kita tulis Ya. itu sangat bisa kita. Ya seperti inilah bang, saya Aplikasi. bukan maksud promosi bang ya, semuanya saya tulis jadi saya ingat. Nah, itu dia. Tapi apa yang saya janjikan ke abang mungkin kemarin saya sering lupa. Oke bang, ini karena durasi juga ya, waktu kita sudah mau habis. Padahal enak sekali ngobrol sama abang ya, semuanya terungkap ya kenapanya tadi ya, pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang akhirnya terjawab sudah ya. Jangan makan tebu sama urat-uratnya ya, seperti itu ya. Kita membrand bukan berarti kita ikut menjual ya. Bukan berarti kita tahu ya berapa hasil penjualan kita ya. Ibaratnya saya Lionel Messi, saya mempromosikan sepatu. Ayo masuk, siapa yang jual sepatu silahkan. Bukan berarti saya yang jual ya. Ya. Oke bang, terakhir ini ya. Kepada masyarakat bang atau kepada yang lainnya apa sih harapan abang? Ada nggak pesan-pesan yang ingin abang sampaikan untuk masyarakat dan untuk lainnya para penikmat rendang di dunia bang? Silahkan bang. Tentunya kita ingin masyarakat kita ya khususnya industri kreatif dengan kondisi pandemi ini dibutuhkan kreativitas yang lebih tinggi. Yang paling penting walaupun pandemi yang melanda, tetapi kita harus mampu tetap berada dalam track persaingan sehingga suatu saat nanti saat pertarungan itu dibuka luas dan terbuka itu kita tetap menjadi bagian dari petarung-petarung. Nah inilah mari kita jadikan Payakumbuh sebagai kota kreatif ya dari berbagai sektor. Nah khususnya untuk rendang ini sudah menjadi bagian dari diri kita, bagian dari daerah kita, dari Payakumbuh, dari Ranah Minang, dari Sumatera Barat, dari Indonesia. Oke. Ini adalah kearifan lokal yang bisa kita tunjukkan sebagai budaya yang perlu kita jaga, yang perlu kita lestarikan. Dan alhamdulillah Payakumbuh sudah memiliki literasi yang cukup, punya industri yang mendukung UKM naik kelas yang dikelola secara modern melalui koperasi, dan ini tentunya menjadi bagian dari persembahan untuk negeri. Oke. Insyaallah akan memberikan manfaat yang banyak. Terakhir bang, sedikit saja bang, seperti di segmen 2 tadi, mungkin ada himbauan abang kepada mungkin yang banyak berdoa saja tadi tapi tidak ikut akhirnya pas
mobil ini atau bus ini berjalan dia lompat jadi penumpang baru, ada nggak abang ingin abang sampaikan mungkin sesama merangkul lagi gitu kan, jangan terlalu banyak bicara di warung, di sawah-sawah gitu bang, ada nggak bang? Jangan abang saja, abang ada batasnya nanti ya, manusia kan ada batasnya. Ketika abang capek, ketika abang tidak mampu lagi nanti ya, siapa lagi ini? Ya, silakan bang. Enggak, ini ya semua orang punya keahlian, dia punya kemampuan, dan ya mari kita menjadi bagian dari perjalanan sejarah. Jadi kalau kita ingin meninggalkan sesuatu yang baik, tentu kita harus catatkan, dan masa itu tidak akan pernah kembali. Oke, terima kasih. Itu akan berjalan terus, dan kita harus lebih sibuk dengan karya-karya. Kalau bisa kita disibukkan dengan selalu berkarya untuk negeri, karena begitu banyak yang bisa kita lakukan dan PR-PR yang harus kita lakukan. Dan insya Allah ya ini akan tetap kita perjuangkan. Kita mengajak semua elemen untuk bersama-sama membangun negeri. Oke, siap. Makasih bang. Waduh, jawabannya sangat cerdas sekali ya. Saya nggak bisa lagi menjebak ini ya. Kita salah pilih ini kita pejabat. Oke, makasih bang sudah hadir di sini. Mohon maaf nih bang kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bolehlah ya kita undang lagi di sini ya. Kita ngobrol lagi banyak hal ya. Siap. Siap bang ya. Siap. Oke, mudah-mudahan abang nanti ada waktu lagi untuk kesini. Insya Allah. Terima kasih bang. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dene TV, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih karena sudah menonton. Dari bincang-bincang kita bersama Bang Erwin Yunas, Bapak Erwin Yunas, Wakil Wali Kota Payakumbuh, ada 1401 kesimpulan yang dapat saya petik. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan. Kalau ingin berbuat baik, nah ini mengutip dari kata-kata Pak Erwin, kalau ingin menciptakan baik, ya tentunya harus ada literasinya, harus ada dicatat. Jangan asal keluar-keluar saja, nanti perih loh mulutnya. Ini apalagi PPKM nih, pandemi ini, batuk nanti ya, itu bang ya. Ini menurut saya bang. Yeah. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan pejabat-pejabat Kota Payakumbuh. Seperti Pak Erwin Yunas, Wakil Wali Kota kita, agar kita tahu gimana rendang sebenarnya, gimana menjadi brand, mempromosikan agar tidak dimakan tebu sama urat-uratnya. Itu alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.